Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang dalam webinar penawaran solusi menyusun Master Plan TIK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE. Mudah-mudahan presentasi ini, penawaran solusi ini memungkinkan kita untuk dapat bekerja sama untuk di daerah-daerah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami presentasi, kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Haitan Rahman, sebagai founder dan senior consultant, dan juga SAC Principal Indonesia. Dan ini email kami ya, haitanrachman@inosi.co.id. Juga websitenya adalah inosi.co.id. Bidang yang selalu kami dalami Bapak Ibu sekalian yaitu bidang knowledge management, e-learning, e-government, balance scorecard, information technology, system analysis design, internet business, multimedia development, inkubator bisnis teknologi, dan startup ya. Nah, itulah ada bidang-bidang yang kami terus dalami. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian untuk kontak kami, silakan untuk berkontak ya. Bapak Ibu sekalian, sasaran webinar penawaran solusi untuk menyusun master plan TIK ya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini diperuntukkan untuk kalangan dosen, konsultan, developer, ya, pegawai Kominfo, Pemda atau kementerian, dan siapa saja yang berkeinginan menyusun master plan TIK ya SPBE ini. Mudah-mudahan dengan presentasi ini Bapak Ibu sekalian mendapat gambaran ya bagaimana menyusun master plan TIK itu. Selayang pandang ya berkaitan dengan seri webinar penawaran solusi, ini perlu kami sampaikan bahwa seri webinar penawaran solusi ini adalah berbagi pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan solusi multimedia, sistem digital, dan solusi bisnis ya. Juga untuk menumbuhkan kerjasama stakeholder daerah-daerah di Indonesia untuk memberikan solusi multimedia, ya, sistem digital, dan solusi bisnis ya, untuk pemerintahan, perusahaan, lembaga pendidikan, dan sebagainya ya. Sehingga diharapkan dengan adanya sering webinar ini menumbuhkan kerjasama di antara kita semua, ya Bapak Ibu sekalian. Juga menumbuhkan pusat SAC dan sistem digital di daerah-daerah Indonesia sebagai jejaring pengembangan aplikasi atau multimedia interaktif, juga menyediakan solusi bisnis multimedia dan sistem digital. Sehingga diharapkan dengan adanya webinar seperti ini memungkinkan kita bisa bekerja sama ya dengan Bapak Ibu sekalian di daerah-daerah masing-masing. Bapak Ibu sekalian, isi webinar sekarang adalah pertama dasar kebijakan SPB Indonesia, kemudian nanti menyusun master plan TIK SPB. Jadi ini adalah materi yang pernah dulu kami lakukan ya. Jadi dulu kami banyak dilibatkan di Kominfo ya, Kementerian TIK-nya di Indonesia untuk pergi ke daerah-daerah, sehingga hari ini kami untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuki tentang dasar kebijakan SPBE di Indonesia ya. Nah, sebenarnya tentang kebijakan SPBE ini, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-government ya. Dulu namanya e-government. Sekarang ini telah banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Dan yang terpenting sekali adalah telah dikeluarkannya peraturan Presiden ya, Republik Indonesia nomor 95 tahun 2018 tentang SPB ya, tentang e-government ini. Jadi ini yang akan banyak memberikan perubahan untuk SPB Indonesia atau e-government di Indonesia. Kemudian juga dikeluarkannya peraturan Presiden ya, di nomor 39 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Jadi Indonesia sekarang sudah mulai memikirkan pentingnya satu data. Jadi jangan heran kalau misalnya hari ini seperti KTP ini sangat dipakai ya untuk semua kegiatan bisnis pun pakai KTP juga. Kemudian ada peraturan menteri ya, pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ya, Republik Indonesia nomor 5 2018 ya, tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi sudah ada peraturan menterinya tentang SPB ini ya, evaluasi SPB ya. Kalau kita bandingkan dengan negara lain tentunya kita masih di bawah ya. Nah, kita perlu percepatan dengan adanya SPB ini. Kemudian peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 5 ya tahun 2020 tentang pedoman manajemen resiko SPB. Jadi pada intinya kebijakan-kebijakan ini telah banyak ya. Dan tentunya perlu dipelajari karena ini yang akan menjadi naungan terhadap perancangan atau pengembangan SPB ya, e-government di Indonesia dan juga penyusunan master plan. Ini sangat dipengaruhi sekali. Sekarang SPBE ini apa ya? Jadi ini sudah didefinisikan di dalam peraturan presiden tadi ya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik SPB itu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ya, untuk memberikan layanan kepada pengguna SPB. Jadi sudah didefinisikan bahwa Indonesia tidak lagi menggunakan tema ya, term e-government, tapi SPB, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya. Kemudian manfaatnya apa? Ya, dengan diterapkannya e-government atau SPB ini, memastikan tingkat efisiensi ya, efektivitas yang besar dalam kegiatan dan operasi pemerintah. Jadi diharapkan dengan adanya SPBE atau e-government ya, itu efisiensi daripada kegiatan pemerintah itu adalah sangat tinggi, artinya meningkat terus ya. Meningkatkan juga akses informasi kepada masyarakat umum ya. Jadi masyarakat bisa mendapatkan informasi untuk semua pemerintahan, apakah di pusat, apakah di daerah ya. Nah, sehingga ya tadi informasi ini sangat penting sekali. Menjaminnya transparansi ya. Jadi dengan adanya SPBE atau e-government ini diharapkan keterbukaan semakin jelas ya. Kapan tender dan seterusnya, kapan proyek dimulai, kapan proyek pemerintah adalah selesai dan seterusnya. Berapa nilainya, berapa nilai pajak dan sebagainya. Nah, sehingga ini tentunya akan terbuka, masyarakat akan lebih paham, lebih tahu terhadap kegiatan pemerintah. Meningkatkan jangkauan pemerintah ya kepada masyarakat umum. Jadi dengan adanya SPB, apalagi dengan adanya mobile ya, tentunya akses informasi terhadap pemerintahan ini akan lebih meningkat ya. Sehingga jangan heran ya, setiap pemerintahan sekarang, apakah pemerintahan kota atau kabupaten ya, itu sekarang banyak memanfaatkan Instagram ya. Meskipun sebenarnya masih memanfaatkan platform-platform di luar karena seperti Instagram, YouTube itu kan biayanya lebih mahal sekali ya, kalau kita mengembangkan sendiri. Tetapi yang jelas pemerintah sekarang sudah menyebarkan informasi ya melalui SPB ini kepada masyarakat umum ya. Kemudian juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik ya. Mengurus STNK sekarang cepat ya, mengurus juga KTP juga cepat. Sangat berbeda dengan 30 tahun atau bahkan 10 tahun yang lalu, tapi sekarang sangat cepat ya. Meningkatkan komunikasi berbagai instansi. Jadi dengan adanya SPB ini memungkinkan komunikasi di antara pemerintahan juga akan lebih cepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan adalah tipe e-government-nya atau SPB-nya.
kami masih menggunakan istilah e-government karena kata ini ada sering populer, masih populer ya. Seperti government to citizen. Jadi aplikasinya atau layanannya ada government kepada masyarakat ya. Jadi dalam e-government SPB itu ada yang layanannya langsung ke masyarakat. Ada government kepada bisnis ya. Seperti urusan pajak atau pengadaan barang dan sebagainya. Atau government kepada employee, kepada para pegawainya ya. Urusan kepegawaian, sistem kepegawaian, gaji dan seterusnya. Kemudian government to government. Dan ini memungkinkan government kepada tidak hanya lokal ya, juga ke negara lain. Jadi mungkin di masa depan ya, Bapak Ibu sekalian, misalkan seperti paspor kita, nanti mungkin saja bisa dibaca di negara lain, terbuka, atau KTP kita bisa dibaca di negara lain, atau SIM kita dapat dibaca di negara lain. Nah, karena mulai mengendarai mobil ini kan standar ya. Paspor juga sebenarnya bisa distandarkan seluruh dunia. Jadi government to government akan terjadi. Nah, sekarang prinsip-prinsip SPBE apa saja ya? Ini yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitasnya ya. Jadi bisa menggunakan secara optimum ya sumber daya yang ada di dalam TIK ataukah teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan. Kemudian keterpaduan. Satu sistem dengan sistem lain itu harus dapat diintegrasikan. Jadi tidak mungkin ya kita membuat satu aplikasi semua silo-silo, terpisah-terpisah ya. Urusan KTP ketika mencari data misalnya untuk COVID tidak nyambung datanya ya. Atau untuk dengan STNK tidak nyambung ya. Nah, dalam SPBI sekarang ini harus sudah mulai konsepnya keterpaduan. Jadi dapat diintegrasikan. KTP kita bisa dibaca oleh bank ya, untuk membuat rekening baru ya, rekening bank baru. Jadi tidak lagi di entry atau di fotokopi dulu ya, tapi kasihkan KTP kita langsung dibaca ya. Nah, itu keterpaduan. Kemudian juga prinsipnya ada kesinambungan. Nah, inilah kenapa kita itu memerlukan master plan. Kenapa kita perlu punya kemampuan menyusun master plan TIK ya, untuk SPB ini. Karena pengembangannya, sistemnya itu harus berkesinambungan. Jadi tidak boleh membuat satu aplikasi akhirnya main hapus ya, main diganti. Jadi jangan seperti dulu. Kalau dulu main diganti saja, ya. Kalau sekarang nggak bisa, harus keterpaduan kesinambungannya jelas. Kenapa? Karena data itu akan sulit sekali ya untuk pindah-pindahkan gitu. Kemudian efisiensi ya. Jadi dengan dana yang cukup, misalnya kita bisa memanfaatkan dana itu untuk SPBE yang lebih baik ya. Nah, kemudian akuntabilitas. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya, apakah datanya, informasinya, sistemnya dan sebagainya. Kemudian juga interoperabilitas ya. Jadi data satu dengan data yang lain dapat dimanfaatkan ya. Nah, jadi ini salah satu prinsip di SPB yang sekarang ya. Kemudian juga keamanan datanya, keamanan infrastruktur dan seterusnya. Jadi SPB memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi ya. Kemudian arsitektur SPB. Bapak Ibu sekalian, di dalam peraturan presiden dinyatakan bahwa arsitekturnya itu ada sekitar 6 ya. Jadi ada arsitektur untuk proses bisnis. Ini tantangan besar bagi kita ya, bagi di Indonesia. Karena kadang-kala beberapa proses bisnisnya kadang-kala tidak tertuang misalkan ya. Sehingga ini menjadi tantangannya. Kemudian juga domain arsitektur untuk data dan informasi. Nah, ini perlu disiapkan karena untuk terjadi integrasi ya. Kemudian infrastruktur SPBE juga ya.
Jadi apakah LAN-nya, ya jaringannya, jaringan internetnya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau satu kota misalnya Gorontalo bisa mengakses informasi yang ada di Denpasar, gitu. Atau bisa mengakses yang ada di Bandung, gitu. Atau masyarakat Bandung bisa mengakses informasi yang ada di Gorontalo atau di Aceh. Nah, itu adalah sangat bergantung kepada infrastruktur. Jadi infrastruktur sekarang adalah harus betul-betul memberikan layanan SPB yang bisa terintegrasi, ya. Kemudian domain arsitektur aplikasi SPB. Nah, aplikasi SPB ini terus terang saja ini akan berkembang, ya. Jadi aplikasi di SPB, Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya ada dua, ya. Ada yang bersifat umum, ada yang khusus, ya. Aplikasi itu umum, ada yang khusus. Kalau yang umum seperti kepegawaian harusnya satu, ya. Kalau dulu tidak, ya. Kota buat sistem aplikasi kepegawaian, ya. Kemudian provinsi pun buat. Nah, itu tidak boleh sebenarnya, karena aparatur negaranya sama, ya. Nah, makanya sekarang ini adalah satu aplikasi. Jadi aplikasi umum harus diterapkan di semuanya di Indonesia. Keuangan juga sama, ya. Jadi aplikasi keuangan daerah tidak bisa beda-beda. Nah, tapi ada aplikasi yang khusus, ya. Nah, aplikasi khusus ini memang sangat bergantung kreatif dan inovasinya daerah bersangkutan, ya, pemerintah bersangkutan. Ya, aplikasi yang ada di PUPera misalnya, ya, Kementerian PUPera tidak akan sama dengan di Kementerian Keuangan, karena yang khususnya memang berbeda, ya. Begitupun yang di daerah. Jadi meskipun sama, ya, kota Bandung dengan misalnya kota yang di Gorontalo gitu, ya, itu bisa memiliki aplikasi khusus, sangat beda, ya. Bisa jadi yang dekat di Gorontalo dikembangkan aplikasi berkaitan dengan perikanan gitu. Kalau di kota Bandung aplikasi perikanan apa, ya? Bukan menumbuhkan ikan, malahan pembelian ikan. Jadi beda-beda tuh semua. Kemudian domain arsitektur lagi keamanan SPB. Jadi semua aplikasi, infrastruktur, ya, data, informasi itu harus dijamin keamanannya dengan baik. Dan juga arsitektur layanan SPB. Jadi layanannya harus jelas semua. Nah, ini dijelaskan dengan baik oleh di peraturan presiden tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mempelajarinya. Kemudian manajemennya. Manajemennya di SPBE sekarang ini betul-betul luas, ya. Betul-betul sangat profesional, ya. Meskipun belum bisa diterapkan secara menyeluruh, tetapi manajemen SPBE sekarang yang tercantum di pemerintahan, ya, di kebijakan presiden itu betul-betul sudah sangat luas, ya. Malah mendekati betul-betul sangat profesional, ya. Pertama adalah manajemen risiko. Jadi kita tidak bisa mengembangkan SPBE, ya, atau memasang infrastruktur jaringan komputer misalnya satu gedung tanpa memperhatikan risiko, ya. Ini kan sangat berbahaya, ya, tanpa memperhatikan risiko. Beberapa pengalaman kami ke daerah menemukan, misalkan membuat situs, website internet itu kan sangat sederhana, ya. Tapi malahan disimpan di servernya perusahaan, ya. Situs disimpan di server perusahaan dengan domain perusahaan, artinya .com lagi, ya. Ya, jelas itu punya risiko, ya. Nah, dengan adanya manajemen risiko ini semua akan dipertimbangkan, ya. Risiko apa yang akan terjadi kalau memanfaatkan. Ambil contoh pemerintah kita sekarang, ya, hampir semuanya, ya, pasti menggunakan Instagram, ya, bahkan menggunakan Twitter, ya. Itu jelas mengandung resiko, ya. Nah, jadi resikonya jelas ada, ya. Jadi itu harus dipertimbangkan, ya. Kemudian manajemen keamanan informasi.
Nah, sekarang di SPBE, di peraturan presiden pun dijelaskan ya tentang keamanan informasi. Manajemen data. Manajemen data pun sekarang sudah diperbincangkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan kita memikirkan satu data ya, data yang terintegrasi tapi tidak ada manajemen data. Nah, tidak mungkin itu ya. Jadi kita harus ada manajemen data. Dan ini satu keahlian tersendiri ya. Nah, kemudian manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi ya, TIK-nya. Ini pun sama ya. Setiap daerah, setiap kementerian, lembaga apapun di pemerintahan harus mengelola aset TIK-nya dengan baik. Jadi bayangkan kalau tidak ada catatan tentang perbaikan server ya. Server sudah beli mahal, misalnya 1 miliar, tapi tidak ada catatan tentang perbaikan. Nah, ini pun sama. Itu saja ini jadi satu aplikasi tertentu ya. Jadi di dunia sistem ini sudah aplikasi tersendiri ya, berdiri sendiri. Meskipun disebutkan di dalam SPBE-nya masih manajemen aset ya, belum dalam bentuk sistem ya. Nah, mungkin perlu dipertimbangkan misalnya sistem manajemen aset TIK ya, yang bisa yang umum, karena itu sifatnya kan umum ya, semuanya sama sebenarnya ya. Kemudian manajemen SDM ya, ini sangat berbeda dengan kepegawaian yang ada sistem yang dikelola oleh Menpan sendiri. Jadi manajemen SDM untuk SPBE itu sangat berbeda. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, setiap dinas itu sebenarnya kemampuan SDM memanfaatkan SPBE ya, sistem-sistem yang di SPBE itu sebenarnya sangat bergantung pada pengembangan SDM-nya sendiri. Nah, ini pun memerlukannya. Belum lagi ada manajemen pengetahuan. Jadi luar biasa sekali ya di peraturan presiden yang baru ini, manajemen pengetahuan masuk ya. Semua kegiatan di dalam SPBE, apakah membuat sistem, apakah mengelola infrastruktur ya, mengelola kebijakan-kebijakan, mengelola diskusi-diskusi, itu sangat erat dengan manajemen pengetahuan. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian membuat sistem tapi pengetahuannya lost terus ya. Jadi akan ganti-ganti terus. Nah, jadi oleh sebab itu di peraturan presiden yang sekarang manajemen pengetahuan. Belum lagi manajemen perubahannya, change management. Jadi bagaimana menyiapkan masyarakat ya, kemudian juga karyawannya beradaptasi dengan teknologi baru. Ya. Dan sekarang terjadi. Ya. Ini mungkin change management ini dulu banyak diadopsi di perusahaan-perusahaan besar, tapi sekarang adalah sudah mulai dipikirkan di SPB. Belum lagi manajemen layanan SPB-nya sendiri. Jadi manajemen SPB sekarang betul-betul menyeluruh ya. Kemudian auditnya. Auditnya di TIK itu cukup 3 saja. Audit infrastruktur, audit aplikasi, audit keamanan SPB. Jadi 3 itu. Dan 3 inilah yang menjadikan master plan TIK. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau membuat master plan TIK, itu adalah 3 poin ini. Jadi bagaimana infrastrukturnya, bagaimana tentang aplikasinya, bagaimana dengan keamanannya. Sedangkan bagian yang seperti manajemen, kelembagaan, SDM itu masuknya di dalam tata kelola. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, di pemerintah, ya di SPBE, sebenarnya tidak hanya master plan TIK yang harus disiapkan, bahkan harus tata kelolanya juga disiapkan. Itu tersendiri ya, tidak bisa disatukan, karena sangat berbeda. Master plan TIK hanya fokus bagaimana membangun atau merancang ya, untuk pengembangan dalam waktu mungkin 5 tahun, untuk infrastruktur, untuk aplikasi dan keamanan SPB-nya. Nah, jadi master plan itu di sini.
Kemudian aplikasi ini ada dua yang seperti kami sebutkan sebelumnya. Jadi aplikasi umum yaitu yang dipakai bersama ya, standar ya. Apakah dipakai di pusat atau di pemerintah. Dan kami yakin satu saat mungkin akan tumbuh terus ya. Karena aplikasi yang standar itu sebetulnya harusnya ditumbuhkan terus, tidak bisa beda-beda gitu. Ambil seperti website. Website itu membuat situs ya dengan dengan sistem manajemen konten itu sebetulnya harusnya dibuat standar ya, tapi tidak ada standarnya ya. Jadi ini adalah salah satu aplikasi umum ya. Jadi aplikasi umum itu bisa dipakai di semua pemerintahan daerah, pusat, lembaga dan sebagainya. Umum sifatnya. Seperti kepegawaian, keuangan ya, tentang arsip, pengadaan, keuangan dan sebagainya ya. Anggaran. Kemudian ada aplikasi khusus ya. Nah, aplikasi khusus ini aplikasi yang memang dikembangkan, yang dikelola memang sesuai kebutuhan dari organisasinya sendiri di pemerintahan. Nah, kami dengan adanya webinar ini, Bapak Ibu sekalian, yang diharapkan memungkinkan kita bisa kerjasama untuk mengembangkan aplikasi khusus ini. Dan sangat banyak ya, untuk di daerah. Betul-betul sangat banyak. Misalnya aplikasi untuk wisata, ya. Itu jelasnya. Wisata, aplikasi untuk museum daerah, ya. Itu punya pemerintah, ya. Aplikasi untuk misalnya direktori UKM untuk jadi e-commerce gitu, itu jelas ya, punya pemerintah ataukah mungkin kerjasama dengan pemerintah lewat perusahaan ya. Jadi ada dua, aplikasi umum dan khusus. Aplikasi umum misalnya untuk perencanaan ya, penganggaran, pengadaan barang, akuntabilitas kinerja ya, pemantauan dan evaluasi kesiapan kepegawaian ya, kepegawaian dan pengaduan pelayanan publik. Jadi ini yang disebutkan di dalam kebijakan peraturan presiden tadi ya. Mungkin saja satu saat adalah bertambah ya, karena semakin banyak yang umum, artinya integrasinya akan semakin bagus ya. Nah, mungkin saja akan bertambah nanti kemudian hari. Nah, sekarang kami akan cerita tentang menyusun master plan TIK SPB. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita dapat kerjasama untuk mungkin melalui perguruan tinggi, melalui perusahaan, ataukah mungkin juga BUMD dan sebagainya, untuk bisa mengajukan master plan TIK ini. Master plan TIK SPB ini apa ya? Adalah sebuah perencanaan jangka panjang, biasanya 5 tahun ya. Jadi master plan TIK biasanya dirancang untuk 5 tahun ya. Pengembangan TIK di pemerintah yang mampu menerjemahkan keinginan ya, baik pengguna dan juga sesuai perubahan-perubahan di dalam pemerintahan ataupun di organisasi yang di luar pemerintahan. Jadi master plan memang disiapkan untuk itu. Oleh sebab itu peraturan presiden ini ya, kebijakan ini sudah mulai melihat dibagi ya, antara aplikasi. Kalau infrastruktur jelas ya, infrastruktur itu baku ya kan alatnya itu saja ya, komputer, jaringan, mungkin pakai LAN, mungkin pakai fiber, atau pakai wifi, dan seterusnya. Kalau infrastruktur sama. Nah, tapi aplikasi itu harus dibagi, makanya ada aplikasi umum dan aplikasi khusus. Ya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam menyusun master plan ini, kami mengembangkan satu langkah-langkahnya. Jadi pertama sekali evaluasi 3 dimensi. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri ya, Menpan RB itu tentang evaluasi SPB itu ada 3 dimensi, ada 7 aspek, ada 37 indikator SPB. Evaluasi SPB itu ya Bapak Ibu sekalian itu menyeluruh ya. Jadi ada evaluasi TIK-nya ya, infrastruktur, aplikasi ya,
tetapi juga ada bagian kelembagaan, ada kebijakan. Jadi sangat berbeda, lebih menyeluruh. Tetapi ketika mengembangkan master plan TIK harus dilakukan menyeluruh itu ya. Evaluasinya harus menyeluruh. Sebab kalau evaluasinya hanya diorientasikan ke infrastruktur saja, ke aplikasi saja, dan ke keamanan saja, jangan-jangan ada dokumen ya berkaitan dengan kebijakan, tata kelolanya, ya, mungkin edaran ataukah keputusan misal bupati ataukah sekdanya atau dan seterusnya, itu belum dibuat gitu. Nah itu kan nggak boleh ya. Jadi jangan sampai kita membuat aplikasi tanpa ada SOP gitu. Itu kan bisa kacau ya. Jadi nanti bisa jadi silo-silo aplikasinya. Sedangkan konsep SPBE kan integrasi. Nah, sehingga evaluasinya Bapak Ibu sekalian harus menyeluruh. Ya. Meskipun kita rancang untuk menyusun master plan TIK-nya, hanya TIK-nya saja. Tapi evaluasinya harus menyeluruh. Ya. Jadi di peraturan Menpan RB itu ada 3 dimensi, 7 aspek, 35 indikator SPBE. Dari sana kemudian menyusun langkah-langkah perbaikan. Nah, jadi sebenarnya di sini mungkin saja ada beberapa kegiatan ya. Setelah evaluasi itu ada beberapa kegiatan. Misalnya perbaikan kebijakan, perbaikan tata kelola, perbaikan TIK, master plan TIK. Ya. Nah, sekarang kita fokuskan ke master TIK-nya. Kemudian menginventaris ya infrastruktur dan aplikasi TIK. Ini benar-benar jadi kunci. Jadi kita harus melakukan inventarisasi terhadap infrastruktur. Kita harus tahu bahwa aksesnya itu kemana gitu ya, jalurnya kemana. Kalau internet itu jalurnya keluarnya lewat vendor mana ya. Nah itu. Kemudian dari sana ya dari tahapan yang sini, inventaris ini, barulah kita menyusun master plan. Jadi kita punya gagasan aplikasi baru ya yang disiapkan ke depan. Tapi kemungkinan besar perbaikan infrastruktur dan juga aplikasi terjadi di sini. Nah, maka disiapkanlah master plan TIK. Nah, untuk menyusun master plan TIK ini sebenarnya harusnya ada SOP ya. Jadi jangan sampai misalnya membuat aplikasi ya. Membuat aplikasi itu kalau tidak ada SOP-nya, Bapak Ibu sekalian bisa ngacak itu. Ini menggunakan teknologi Microsoft atau teknologi Linux itu. Nah, itu bergantung di SOP sebenarnya. Ini menggunakan database-nya, database MySQL, Oracle. Nah, ini di sini sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pun mungkin saja ya di daerah atau pemerintahan ini mungkin ada yang sudah membuatnya atau mungkin juga ada yang belum ya. Nah, kemudian master plan ini ya, Bapak Ibu sekalian, itu akan menjadi sumber untuk Renstra Pemdanya sendiri. Kalau diarahkan ke Pemda, ini menjadi Renstra master plan. Tetapi master plan ini sebenarnya hasil analisa master plan TIK-nya masing-masing ya. Mungkin di dinas pendidikan ya, dinasnya bagian keuangan, kepegawaian. Nah, ini yang harus disatukan ya. Dari pengalaman kami ya, ketika kami melakukan evaluasi ya, kemudian menyusun master plan di salah satu wilayah ya, provinsi, masing-masing dinasnya nggak ada ya. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi harusnya masing-masing dinas, kantor dinasnya itu memiliki rencananya. Karena ini urusan data ya. Karena nanti ujungnya akan diintegrasikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, prosesnya inilah yang dibuat kalau kita menyusun master plan TIK. Nah, ini adalah evaluasi ya yang di peraturan menteri ya. Itu nomor 5 2018 ya tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPB. Jadi ada domainnya ya, domainnya kebijakan internal,
tata kelola, dan layanannya. Kemudian di dalamnya ada aspek ya. Nah, dan setiap aspek ini punya indikator ya. Nah, ada yang 7, ada yang 10 dan seterusnya ya. Jadi hierarkinya ada domain, aspek, indikator. Nah, ini yang dilakukan di dalam untuk mengevaluasi SPB ya, sebelum kita menyusun master plan. Karena hasilnya kalau yang master plan TIK ya Bapak Ibu sekalian itu jelas ya, hanya berkaitan pada 3 hal saja. Infrastruktur, ya, aplikasi, dan keamanan, selesai. Ya. Tetapi dalam tata kelolanya itu tersendiri ya. Nah, sehingga itu harus diperhatikan juga penyusunan tata kelola tersendiri itu berbeda lagi. Nah, tetapi dari hasil evaluasi itu sebetulnya bisa saja menghasilkan pekerjaan tata kelola ya, SPB. Jadi ini penting ya. Apalagi kalau misalnya berkeinginan satu daerah menginginkan menjadi smart city. Kalau sudah jadi smart city, itu mulai tata kelola dan juga infrastrukturnya sangat beda sekali. Jadi itu bukan cerita, meskipun akhirnya harus jadi bagian SPB ya, konsep itu sebenarnya. Tapi kalau cerita smart city kan salah satunya adalah smart people ya, smart citizen ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadikan masyarakat kita tuh cerdas, berinovasi terus ya. Dan itu menjadi pekerjaan pemerintah sebenarnya, menjadikan masyarakat inovasi, melakukan kemajuan-kemajuan untuk kemakmurannya dan seterusnya. Nah, jadi ini evaluasi ini sangat penting sekali. Nah, sehingga kalau kami ketika menyusun master plan, ini salah satu yang harus dilakukan untuk bisa menyusun master plan TIK SPB dengan mudah. Nah, manfaatnya apa ya evaluasi SPB ini? Mendapat gambaran ya secara menyeluruh terhadap sistem yang telah ada. Jadi kita akan tahu tentang aplikasi yang ada ya. Apakah ada error, apakah ada standar, apakah tidak bisa diintegrasikan, apakah tidak ada manual atau tidak ada dokumen perancangan ya. Karena aplikasi itu, setiap aplikasi bukan yang umum ya. Kalau yang umum kan diberikan, misalnya kalau pemerintah daerah diberikan dari pusatnya. Ya. Kalau yang khusus itu jelas kalau dikerjakan oleh pengembang di luar itu harus ada dokumen lengkap ya, mulai perancangannya, mungkin juga desainnya, sampai source code dan manualnya harus ada. Nah, itu kan harus dicek ya, menyeluruh ya. Memudahkan dalam penyusunan prioritas ya, pengembangan. Jadi dengan adanya evaluasi SPB sebenarnya kita akan tahu kekurangannya sehingga menyusun rencana-rencana pengembangan master plan TIK-nya sendiri yang terintegrasi. Ya, jadi manfaatnya banyak. Memudahkan terhadap pengembangan SDM. Ya. Jadi SDM-nya pun sama ya. Kami pernah diminta oleh pemerintah daerah ya untuk buat satu situs ya. Sederhana pertanyaan dari kami ya. Ini akan dibuat secara statis atau secara dinamis ya. Jadi situs itu sebetulnya informasinya sangat diperlukan untuk masyarakat karena harus diinformasikan ya sebagai keterbukaan publik. Nah, tapi pertanyaannya bagi yang membuat ini mau statis atau statis itu tidak memerlukan programming kompleks gitu atau pakai dinamis ya. Nah, kalau pakai dinamis kata saya harus siapkan servernya dengan harus hati-hati. Jadi mulai database-nya harus siapkan, servernya harus siap. Beda dengan statis. Statis itu simpan di servernya mereka, tidak memikirkan database. Nah, itu saja perlu diperhatikan. Nah, ini akan berpengaruh hasil evaluasi SPB itu pada persiap untuk merancang ya master plan tadi ya. Pengembangan master plan TIK-nya. Memudahkan terhadap pengembangan SDM-nya juga
memperjelas penggunaan biaya. Jadi dengan adanya master plan, kita harusnya sudah bisa memperkirakan biayanya berapa sebetulnya untuk pengembangan ini. Jadi itu harus sudah mulai dihitung. Jadi tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. Kemudian tujuan analisa implementasi TIK ini apa ya? Menyediakan acuan bagi pengembangan pemanfaatan TIK di pemerintah. Jadi acuan ya, evaluasi tadi itu, analisa itu jadi acuan ya. Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan objektif. Jadi kita dengan ada evaluasi itu menjadi dorongan bagaimana meningkatkan. Banyak sekali ketika kami melakukan evaluasi ya, Bapak Ibu sekalian, itu dokumen misalnya manualnya tidak ada dan sebagainya ya. Perancangan tidak ada, kemudian tersimpannya di server si pengembang ya, dan sebagainya. Nah, sehingga kita akan tahu bagaimana memperbaikinya, mendapatkan peta kondisi ya dengan pemanfaatan TIK. Jadi kita akan tahu. Nah, master plan TIK SPB itu, Bapak Ibu sekalian, hanya akan terdapat 3 bagian utama ya. Bagian infrastruktur, aplikasi, keamanan. Sedangkan tata kelola tersendiri. Jadi webinar ini adalah untuk ya, memberikan tahapannya sama ya, artinya masih menyeluruh, tetapi kita fokusnya di SPB-nya. Bapak Ibu sekalian, ini kerangka fungsi sistem pemerintahannya. Jadi kita mesti tahu di pemerintahan itu kerangka fungsinya seperti apa. Ada pelayanan, ada administrasi, legislasi, pembangunan, keuangan, kepegawaian ya. Seperti pelayanan kan kependudukan ya, pajak ya, restribusi, pendaftaran dan perizinan ya. Kemudian bisnis dan investasi. Ada orang mau datang gimana tidak tahu cara datang mau berinvestasi, tapi dia tidak tahu informasi form apa yang diisi dan online-nya bagaimana, mendaftar online bagaimana. Kemudian pengaduan masyarakat, publikasi ya, info umum ya. Itu pelayanan. Ada lagi di administrasi ya, ada surat elektronik, kemudian dokumen elektronik ya. Kemudian sistem pendukung keputusan, kolaborasi ya. Kemudian di legislasi ada sistem administrasi DPR. Di DPR saja mesti ada sistemnya. Hasil diskusi misalnya, diskusi panggil pakar untuk membuat peraturan daerah gitu. Rekaman videonya tidak ada, tidak dikelola. Kemudian hasil diskusinya, hasil umumnya sulit dibaca oleh masyarakatnya. Ya berarti SPB-nya belum jalan di sini. Kemudian sistem pemilu daerah ya, katalog hukum dan sebagainya. Kemudian di pembangunan ada SIM data pembangunan, perancangan pembangunan daerah ya, sistem pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau sistem pengadaan barang dan jasa ini kan sudah umum ya. Jadi aplikasi umum, artinya pusat sudah menyediakan sehingga semua daerah bisa memanfaatkannya. Pengolahan dan monitoring project ya. Pemerintah itu daerah ya punya ya project-project. Bagaimana monitoring? Bagaimana masyarakat bisa memonitoringnya? Ya. Berapa tahap sebetulnya pembangunan gedung gitu ya. Jadi ini harus jelas ya. Jangan sampai terjadi, kami pernah melihat ya di televisi ya. Hasil bangunan yang dikembangkan oleh si developernya ditendang-tendang ya. Karena tidak ada monitoring ya, dia datang langsung tendang ya, hanya bolong ya. Nah, itu boleh jadi ketika dalam pembangunan tidak ada proses monitoringnya. Sudah jadi baru dievaluasi, ya kan fatal ya. Terus dibongkar semua akhirnya. Kemudian di keuangan ada sistem anggaran ya, sistem kas, kemudian pembendaraan ada sistem akuntansi daerah. Kami dulu pernah lihat ya, aplikasi yang dibuat oleh BPPT ini sangat lengkap di bidang keuangan. Kemudian di pegawaian, pengadaan PNS ya, sistem absensi,
sistem penilaian kinerja PNS, pendidikan dan pelatihannya. Bayangkan ya, kebutuhan daerah belum tentu sama ya untuk pelatihannya. Bagaimana mengelola pelatihannya? Apakah harus disatukan dalam sistem gitu kan? Apakah sistem pegawaiannya juga masuk dengan absensinya? Kan itu harus dipikirkan ya. Jadi membuat modul-modul di pegawaian juga sama. Kemudian di dinas ya, ada pemerintah misalnya pengelolaan barang daerah, tanahnya, kemudian gedungnya. Gimana datanya itu? Ini masalah besar untuk daerah sekarang. Katalog barang daerah juga, ya. Mobilnya ada berapa, motor berapa, sepeda berapa, ya. Pengelolaan pendapatan daerah belum lagi. Bayangkan kalau pendapatan daerahnya karena aplikasi umumnya yang khususnya sudah mulai banyak tumbuh, ya. Tahunya adalah pendapatan daerah hanya dibayar pajak rumah misalnya. Sedangkan masyarakat ditumbuhkan untuk bisa mengembangkan wisata, ya. Wisata sawah, wisata gunung, wisata sungai dan sebagainya. Ini bagaimana cara ngelola pendapatan? Jadi itu adalah aplikasi khusus ya. Dan mungkin itu yang banyak mempengaruhi. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pengelolaan ini tuh luar biasa sekali. Belum lagi pengelolaan perusahaan daerah, bagaimana ya sistem perusahaan daerah tentang air minum ya, tentang yang lainnya. Belum lagi dinas di lembaga kewilayahan ya, tata ruang, kemudian potensi daerah. Waduh, potensi daerah lebih lagi ya. Ini sudah kalau cerita potensi daerah sistemnya sudah cerita peta ya. Yang menguasai peta malah Google. Jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan kita mau mengelola potensi daerah malahan pakai Google. Ya, ini kan perlu dipertimbangkan ya, perlu dipikirkan karena potensi daerah itu kan value yang bisa dijual ya. Dan itu luar biasa sekali. Kehutanan ya. Tentang hutannya bagaimana gitu ya. Jadi kalau terjadi longsor ya wajar-wajar saja karena data hutannya tidak ada, kemudian banyak penggundulan ya bandang. Pertanian, perikanan ya, kemudian pariwisata, belum lagi IKM, industri kecil menengahnya. Di lembaga kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan ya. Bagaimana tentang pendidikan misalnya ya? Punya sekolah yang dibina oleh pemerintah daerah ya di kota untuk SD dan SMP, yang di provinsi adalah SMA dan SMK. Datang COVID bagaimana ini? Nah, itu kan jadi masalah ya. Dan itu betul-betul aplikasinya tidak bisa aplikasi sifatnya umum ya. Karena kreativitas guru, kreativitas anak nggak bisa dibatasi. Nah ini sendiri menjadi peluang tersendiri. Kemudian ketenaga kerjaan, ya. Belum lagi jaring pengamanan sosial, ya. Belum lagi di transportasi. Buat jalan, pakai tol, bagaimana pembagian uang dengan daerah gitu ya. Jadi dulu kami pernah perhatikan ya, itu gerbang tolnya itu mungkin karena berbeda daerah itu 2 kilo gitu. Waduh, fatal sekali ya. Jadi mengganggu akhirnya. Nah itu juga sama ya. Ini urusan-urusan seperti itu, jalan, transportasi, jembatan, terminal, bagaimana dengan sarana umum. Jadi aplikasi-aplikasi ya yang di master plan itu sangat bergantung kepada fungsi sistem pemerintahan. Nah, oleh sebab itu perlu dievaluasi, disiapkan untuk menyiapkan master plan-nya, TIK SPBE-nya, tetapi jangan lepas dari fungsi sistem pemerintahan. Nah, ini kan perlu diperhatikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sistem pemerintahan berbasis SPBE ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi SPBE ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ya, menjadi sarana strategis untuk pelayanan pemerintahan yang berkelanjutan, bahkan untuk menumbuhkan value-value baru ya. Nah, master plan TIK SPBE adalah suatu perencanaan jangka panjang ya,
biasanya sampai 5 tahun untuk pengembangan TIK di pemerintah secara berkesinambungan. Dan kami selalu kalau menyusun master plan, evaluasi terhadap dimensi tadi yang disusun oleh pemerintah, karena patokannya harus ke sana. Kita tidak bebas ya. Nah, tetapi untuk yang aplikasi khusus, kita bisa mengajukan ke pemerintah ya. Ide-ide apa aplikasi yang bisa dikembangkan yang memberikan nilai tambah dan kemudian bagi daerahnya sendiri tumbuh ya. Bapak Ibu sekalian, jika tertarik ya melakukan kerjasama dengan kami untuk memberikan solusi ya, menyusun master plan TIK sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE ini, Bapak Ibu sekalian bisa kontak kami ya untuk sama-sama kita bisa tawarkan ke pemerintah daerah atau ke kementerian dan sebagainya. Silakan kontak email kami ya, haitan@inosi.co.id dan juga atau inosi.co.id, dan nanti kami sering untuk komunikasi untuk bisa penawaran solusi ini bisa disampaikan atau bisa diajukan ke pemerintahnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan boleh untuk disampaikan ya. Terima kasih.